Bab 691. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, jumlah ini sudah merupakan angka astronomi bagi pemain biasa. Para pemain tidak akan bisa dibandingkan dengan Richard. Mereka tidak memiliki dunia bawah tanah, Desert Crown Robe, Desert Crown Honey, Black Sorbet, dan hal-hal lain yang dapat menghasilkan uang. Sumber pendapatan utama kebanyakan orang masih dari menambang poin sumber daya yang diperbarui sistem setiap minggu. Selain biaya perekrutan pasukan, pemeliharaan wilayah, kerugian perang, dan pembelian sarang pasukan. Tanda seru, tunggu sebentar, sulit untuk mengumpulkan sumber daya. Sebagian besar penguasa feodal hidup melarat. Hidup tidak senyaman yang mereka bayangkan. Richard tentu saja tidak menolak pendapatan tambahan yang mengetuk pintunya ini. Ketika semua pemain telah mengumpulkan cukup sumber daya, ia mengatur dua tim naga darah kerangka untuk menungganginya. Mereka dapat memiliki sejumlah umpan meriam yang dapat menarik perhatian jika mereka menghadapi bahaya yang tidak dapat diatasi. Pemain lain tahu bahwa menyerahkan nasib mereka di tangan orang lain bukanlah pilihan yang baik, tetapi sekarang mereka tidak punya pilihan selain membiarkan Richard. Richard membereskan semuanya dan memimpin ratusan pemain. Mereka langsung menuju gereja laba-laba yang jaraknya puluhan mil jauhnya. Pertarungan tadi akan membangkitkan kewaspadaan gereja. Lebih baik bertindak lebih cepat daripada nanti. Mereka bisa memperoleh informasi lebih lanjut tentang ruang bawah tanah contoh jika mereka menghancurkan gereja. Tujuan dari misi ini adalah untuk mengambil hati dewa. Yang terpenting sekarang adalah menemukannya dan mengetahui tingkat kekuatan apa yang menjaganya. Mereka menduga bahwa seorang transenden menjaganya. Namun, mereka salah. Apakah ada cara lain untuk mendapatkannya? Arti penting hati dewa itu terlalu besar. Itu bahkan dapat memengaruhi jalannya sejarah selanjutnya. Bulan merah akan segera terbit. Perubahan apa yang menanti lelaki tua berambut putih itu jika dia mendapatkan kembali hidupnya sebagai guru Windsor, membunuh naga kuno, dan menggunakan artefak dewa tingkat tinggi. Belum lagi misi yang dapat membawa Adipati Agung Vampir yang luar biasa ke Twilight City. Para pemain duduk di belakang naga darah kerangka dan bersemangat ketika mereka melihat pemandangan di tanah saat mereka mundur dengan cepat. Aku tidak menyangka bahwa kita akan dapat lolos dari kematian. Terlebih lagi, kita bertarung bersama King Qiu. Aku bisa membanggakan ini selama setahun. Hahaha, aku, Hu Hansan, hidup kembali. Aku tidak akan datang ke tempat seperti ini bahkan jika kau menghajarku sampai mati. Misi peringkat S. Aku bahkan tidak akan melihat peringkat B atau lebih tinggi di masa depan. Saat mereka mengobrol, ork wanita perkasa itu tiba-tiba berbicara. Menurutmu, apakah Bos King Qiu dapat menyelesaikan misi peringkat S ini? Suara kasar itu membungkam semua orang. Mereka menatap wanita berdarah besi itu dengan ekspresi halus. Mereka akan menggelengkan kepala. Mereka telah mengalami betapa mengerikannya monster-monster jurang itu. Tapi sekarang, pasukan Twilight City telah membantai manusia laba-laba jurang seperti ayam dan anjing. Mereka menghancurkan kemustahilan di hati mereka. Perasaan itu berbeda. Mereka masih sangat mempercayai Richard, bahkan jika dimensi saku ini transenden. Richard tidak memperhatikan diskusi para pemain. Dia fokus pada bagian depan. Saat mereka secara bertahap mendekati kuil laba-laba yang disebutkan oleh para pemain. Tekanan berat secara bertahap naik di hati mereka. Itu seperti mereka mendekati monster jurang yang telah membuka mulutnya yang besar dan bisa dilahap di detik berikutnya. Richard mempertimbangkan apakah akan berhenti dan mengirim tentara terlebih dahulu untuk menyelidiki situasi tersebut. Patung batu orang mati yang telah pergi untuk mengintai jalan dengan cepat kembali. Tuhan, kami menemukan gereja laba-laba di depan kami. Richard bersemangat, bersiap untuk pertempuran. Richard melihat pemberitahuan sistem dan menyipitkan matanya. Mereka bisa menggabungkan mereka menjadi pasukan bibrida begitu mereka mengumpulkan 12. Itu menggelitik minatnya. Tanda seru. Prajurit tingkat apa yang perlu mengeluarkan begitu banyak upaya? Bulan yang bersinar, atau lebih tinggi. Apakah ada harta lain di gereja laba-laba selain patung-patung itu? Dia merenung. Laba-laba raksasa itu menjalin jaring di kehampaan dan mencium kehadiran orang luar. Tubuhnya yang besar, lebih dari 30 meter panjangnya, bergerak lincah di jaring laba-laba. Matanya berbinar dan menatap Richard. Laba-laba raksasa itu mengkonfirmasi orang luar itu.
Ia mengangkat kepalanya tiba-tiba dan mengeluarkan suara menusuk telinga dari pisau tajam yang bergesekan dengan kaca. Gelombang suara tak terlihat menyebar di sepanjang jaring laba-laba. Transmisi suara jaring laba-laba itu beberapa kali lebih cepat daripada udara. Laba-laba raksasa yang tak terhitung jumlahnya jatuh di jaring laba-laba kehampaan. Mereka segera berbalik dan dengan aneh meraung ke arah Richard. Void Waver, level 16, potensi, Radiant Moon 1 star. Keterampilan, Void Weaving peringkat A, Psychedelic Poison peringkat A, Spider Web Spray peringkat A, Insect Body peringkat B, Raging Bite peringkat B, Sharp Blades peringkat B. Pupil mata Richard mengecil. Laba-laba level 16 tergantung terbalik di udara. Potensi mereka telah mencapai Radiant Moon 1 star. Jumlah prajurit ini melebihi 5 skuadron, meskipun mereka sedikit lebih rendah dari Raja Pasukan Kekaisaran yang dikomandoi. Yang membuat orang semakin mengerutkan kening adalah bahwa laba-laba berukuran 30 meter itu adalah unit pahlawan level 19 dengan potensi peringkat A. Itu hanya satu dari 12 gereja laba-laba. Para Transcendent menjaga kuil laba-laba di tengah. Orang hanya bisa menggambarkan kekuatan penjaga di dalam sebagai siksaan jiwa. Richard sekali lagi mengalami kesulitan yang berlebihan dari misi peringkat S. Akan sulit untuk memprediksi hasilnya jika mereka baru saja mendapatkan banyak dan memperkuat kualitas pasukan secara keseluruhan dan menerobos masuk dengan gegabah. Beberapa laba-laba jurang melonjak keluar dari gereja laba-laba di bawah lapisan jaring laba-laba saat pahlawan penenun kehampaan meraung. Mereka membentuk formasi darat-udara bersama dengan penenun kehampaan di langit. Semua orang mengira monster-monster ini akan menyerang. Ses! Raungan tajam terdengar lagi. Laba-laba jurang membentuk pertahanan di tempat setelah mereka menyebar hingga 100 meter. Penenun kehampaan mulai menenun jaring laba-laba. Itu menutupi langit. Richard sedikit kecewa. Twilight City akan segera memulai pembantaian selama musuh berani menutupi tanah asal mereka dengan jaring laba-laba. Pahlawan laba-laba ini memiliki level yang luar biasa. Ia tidak memimpin pasukannya untuk mati. Ia menoleh dan menatap pasukan yang diselimuti badai pasir. Niat bertempur muncul di matanya. Untuk menaklukkan peta tingkat tinggi, untuk memburu pasukan liar, untuk menduduki sumber daya, dan untuk memanen harta karun, itulah tema abadi dari era yang luar biasa. Richard melambaikan tangannya. Para mumi penjaga akan memulai serangan putaran pertama. Patung-patung batu orang mati akan merobek jaring laba-laba musuh. Raja pasukan kekaisaran akan menusuk jantung musuh dan membunuh mereka dengan bebas. Pengendali badai pasir, naga darah kerangka, tunggu bala bantuan di belakang. Serang atas perintahku, minggir. Kata-kata pendek dan kuat itu segera membuat pasukan itu bergerak. Kehendak Richard adalah arah kota Twilight. Ia akan menghadapi kematian tanpa gentar kemanapun bilah pedang itu menunjuk. Para pemain di punggung naga darah kerangka itu ditempatkan di sebuah bukit kecil 1000 meter jauhnya. Mereka dapat melihat medan perang dengan bantuan ketinggian. Naga darah kerangka itu segera kembali ke tim. Badai pasir melindungi seluruh pasukan dengan cepat saat mereka mendekati gereja laba-laba. Perang sudah di depan mata. Para pemain di belakang membelalakkan mata mereka dengan gugup. Para penjaga gereja laba-laba beberapa kali lebih kuat dari manusia laba-laba jurang. Pertempuran ini adalah kuncinya. King Qiu akan menelan dunia jika mereka menang. Penjara bawah tanah akan mengubur mereka jika mereka kalah. Twilight City telah menunjukkan kehebatannya dalam pertempuran sebelumnya. Namun mereka masih belum bisa tenang. Big Boss King Qiu akan menghancurkan gereja laba-laba. Aku tidak khawatir tentang hal lain. Level 19 areng itu adalah penghancur jiwa, aku khawatir itu akan menenggelamkan Bos King Qiu. Jika kita bisa menang, kita akan menang. Itu King Qiu. Antisipasi, kegembiraan, ketakutan, dan emosi yang rumit menyelimuti para pemain. Pasukan Twilight City mendekati gereja. Penenun kekosongan telah menenun jaring laba-laba di seluruh langit sejauh mata memandang. Jaring laba-laba putih yang padat itu memiliki beberapa noda hijau berminyak. Itu menunjukkan rumitnya jaring laba-laba ini. Ia melihat ke tempat itu dan tidak punya pikiran untuk menyerang. Richard mengerutkan kening. Sebuah kata muncul di benaknya. Bertahanlah dan tunggu bala bantuan. Gereja-gereja di ruang bawah tanah ini saling terhubung. Pertarungan cepat. Meruntuhkan kuil ini tidak akan mudah saat bala bantuan tiba. Ruang bawah tanah itu bukanlah markas kota. Serang. Sebuah suara dingin bergema di langit. Itu mengejutkan mata para pemain yang waspada.
Pengendali badai pasir mundur beberapa jarak ke bawah dan memperlihatkan pasukan terbang. Para mumi penjaga menunggangi punggung patung-patung batu orang mati. Mereka tiba-tiba melengkungkan tubuh mereka. Mereka meledak seperti pegas setelah menegang hingga batasnya. Itu menyalurkan kekuatan dahsyat dari tubuh mereka ke tombak. Mereka memadatkan pasir kuning di tangan mereka. Fiuh! Suara siulan dahsyat itu seperti raungan setan. Itu bergema di langit, buk. Sebuah pisau cukur menebas jaring laba-laba seperti sepotong kain. Suara itu berulang kali menciptakan suara retakan yang tajam. Namun, tombak yang dapat langsung menancapkan laba-laba jurang itu berhenti setelah mereka merobek 3 hingga 4 lapis jaring laba-laba. Itu membuat masing-masing tertancap di udara. Hualala, tombak-tombak itu hancur berkeping-keping di pasir dan berhamburan ke langit setelah kehilangan kekuatannya. Serangan mumi penjaga tidak dapat menembus pertahanan penenun kehampaan. Gelombang serangan pertama tidak efektif. Para pemain yang memiliki harapan tinggi menjadi gugup. Orang-orang yang awalnya percaya diri tadi juga merasa sedikit gugup. Pertarungan ini akan menentukan nasib mereka. Pasir kuning menyelimuti sosok ini dan mengendalikan segalanya. Tidak seorang pun dapat menerima konsekuensi dari kegagalan. Para mumi penjaga kembali mengumpulkan pasir di tangan mereka sementara pemain lain panik. Sebuah tombak baru muncul. Putaran lemparan kedua dimulai. Jantung para pemain kembali berdebar kencang. Namun, mereka sedikit kecewa. Tombak-tombak itu tidak dapat menembus pertahanan jaring laba-laba, tidak peduli seberapa ganas senjata mereka. Jaring laba-laba itu menegangkan mereka. Ketakutan merayapi para pemain. Richard tanpa ekspresi saat dia terus memberi perintah. Patung batu orang mati, eksplosif battle tomahawk saterer. Wosh! 96 tim patung batu orang mati terbang. Saat mereka melangkah ke jarak 150 meter, mereka melambaikan tomahawk pertempuran ini. Hualala, tomahawk pertempuran merobek lapisan jaring laba-laba di hadapan mereka dengan suara rantai. Namun, patung batu orang mati merasakan rantai setelah hanya 10 meter. Dan jaring laba-laba menjebak tomahawk pertempuran. Pahlawan penenun kekosongan di tengah melihat pemandangan ini. Ejekan memenuhi mata hijau berminyaknya. Bagaimana makhluk rendahan ini bisa mengetahui kekuatan laba-laba? Namun, ia tidak punya waktu untuk bahagia lama. Tiba-tiba, semua orang mendengar suara renyah. Setelah beberapa saat, tomahawk pertempuran yang terperangkap di jaring laba-laba meledak. Pecahan tomahawk pertempuran merobek jaring laba-laba dengan kekuatan yang mengerikan. Yang lebih dibesar-besarkan lagi adalah setelah mereka kehilangan kekuatan dan terperangkap dalam jaring laba-laba, mereka tiba-tiba berubah menjadi merah dan meledak dengan energi yang membakar. Mereka membakar lubang-lubang besar di jaring laba-laba di sekitarnya. Ronde demi ronde membersihkan jaring laba-laba di hadapan mereka. Tepat saat para penenun kehampaan yang marah menunggu para gargoyle untuk menyerang dan membalas dendam. Tiba-tiba, mereka melihat bahwa gargoyle telah melebarkan sayap mereka dan berbalik. Mereka meninggalkan area yang diselimuti jaring laba-laba. Setelah itu, tiba-tiba, hampir 100 mumi terbang keluar dari gargoyle. Para penenun void melihat mereka dengan saksama. Tubuh mumi yang terbuat dari pasir itu kabur. Beberapa pedang tajam perlahan berputar di sekitar penenun void seolah-olah pasukan tak terlihat menjebak mereka. Itu menggetarkan hati mereka. Tabos Sunstorm, peringkat A, meledakkan kekuatan dalam tubuh. Itu langsung meningkatkan semua atribut hingga 300%. Itu kebal terhadap semua skill crowd control dan skill instant hit. Itu dapat mengendalikan pasir untuk terbang ke langit. Seseorang dapat mengurangi cooldown semua skill menjadi 10 detik. Durasi, 20 menit. Cooldown, 1 jam. Skill, Invisible Blade peringkat A, dapat menggunakan kekuatan magis untuk memadatkan tali tak terlihat untuk mengendalikan pedang di tangan. Itu menghabiskan 20 kekuatan magis per detik. Panjang tali, 20 meter. Itu dapat mengendalikan 5 pedang. Tidak ada yang bisa memotong tali kehampaan. Raja Pasukan Kekaisaran, Radiant Moon 3 bintang, level 17, prajurit terkuat di Twilight City. Kartu truf asli, patung batu orang mati, harus menundukkan kepala mereka. Jumlah tim telah mencapai 9 setelah 1 putaran perekrutan. Itu tidak banyak, namun, tidak ada yang berani mengabaikan mereka. Raja Pasukan Kekaisaran dengan ganas menyerang melalui lubang di patung batu. 5 pedang tajam memancarkan energi pasir kuning. Itu membuat bilahnya terlihat lebih tajam.
Penenun kehampaan akhirnya menemukan target untuk melepaskan amarahnya yang terpendam ketika melihat Raja Pasukan Kekaisaran mendekat. Ses! Raungan aneh terdengar saat penenun kehampaan bergerak naik turun di langit. Mereka mencoba untuk melilit Raja Pasukan Kekaisaran. Penenun kehampaan berada 50 meter jauhnya dari Raja Pasukan Kekaisaran. Puci! Mereka membungkukkan perut mereka, dan jaring laba-laba yang tertutup lendir hijau melesat keluar. Itulah sinyalnya. Para penenun kekosongan lainnya menembakkan jaring yang menyerupai jaring ikan secara bersamaan. Mereka ingin memenjarakan raja-raja pasukan kekaisaran. Itu berarti tanah asal mereka begitu jaring laba-laba menghantam area tersebut. Jaring laba-laba yang padat hampir menghalangi penglihatan mereka. Beberapa regu raja pasukan kekaisaran menyelimuti di dalamnya. Para pemain di belakang mereka membelalakkan mata karena terkejut. Itu sudah berakhir. Si hebat King Qiu terlalu sombong. Seseorang tidak akan pernah bisa menolak. Begitulah perasaan seseorang jika memasuki wilayah itu. 5 pedang melayang di sekitar Raja Pasukan Kekaisaran dan menyebar sebelum mereka terus khawatir. Energi yang mengerikan melonjak padanya. Mereka menebas ke bawah. Energi tak berujung meledak. Cahaya pedang tajam melonjak. Itu menutupi area seluas puluhan meter di depannya. Bo, itu seperti sabit memanen jaring laba-laba itu. Mereka langsung hancur dan tersebar di seluruh langit. Beberapa penenun kekosongan tidak dapat menghindar tepat waktu, dan cahaya pedang menyelimuti mereka. Itu mencabik-cabik tubuh mereka dalam satu napas. Puluhan raja pasukan kekaisaran secara bersamaan meletus. Mereka menciptakan pemandangan yang spektakuler. Army Breaker, peringkat A, langsung meledakkan 10 aura pedang dan menutupi area berbentuk kipas seluas 50 meter di depan Anda. Itu menghabiskan 500 poin sihir setiap kali. Cooldown, 5 menit. Para penenun kekosongan berencana untuk membungkus raja-raja pasukan kekaisaran tetapi menderita kerugian yang tragis. Laba-laba raksasa jatuh dari langit satu demi satu. Mereka menabrak tanah dengan keras. Itu mengirim anggota tubuh yang patah, dan pecahan-pecahan terbang di udara setelah serangan putaran pertama. Para penenun kehampaan dengan cepat mendekat. Throw Breaker muncul kembali. Cahaya bilah yang mengerikan merobek jaring laba-laba di langit. Jaring laba-laba yang beracun dan lengket tidak dapat menyebabkan perlawanan apapun di bawah serangan yang begitu tajam. Pedang panjang itu merobek udara. Tanda seru. Hanya 9 regu raja pasukan kekaisaran telah memaksa para penenun kehampaan untuk mundur. Para pemain di belakang membelalakkan mata mereka saat mereka menyaksikan pemandangan itu. Terlalu percaya diri. Bajingan ini, bagaimana dia bisa begitu sombong? Dia bersikap konservatif. Mereka tidak dapat melihat atribut khusus pasukan Twilight City, tetapi mereka dapat melihat 3 informasi dasar dari nama, level, dan potensi mereka. Namun, ini tidak cukup. Tanpa diduga, pihak lain memiliki potensi yang sama dengan pihak lain. Namun, siapa yang tahu bahwa perbedaan kekuatan pertempuran antara kedua belah pihak akan sangat besar. Selain itu, apakah Raja Pasukan Kekaisaran tidak memiliki waktu pendinginan? Sebuah tebasan yang dapat menghancurkan puluhan meter dapat meletus terus-menerus, dan interval antara setiap serangan kurang dari 10 detik. Medali elegi kematian. Selain itu, setelah mengaktifkan badai pasir terlarang, semua atribut akan meningkat sebesar 300%, raja-raja pasukan kekaisaran di level 17 tidak terukur. Sebelum durasi badai pasir terlarang selama 20 menit berakhir, tidak ada yang bisa meremehkan mereka. Pahlawan penenun kekosongan bercokol di area tengah dan tiba-tiba mengeluarkan raungan kaget. Suara yang menakutkan dan aneh itu membuat Richard merinding. Dia terkejut menemukan bahwa penenun kekosongan mundur dan tidak lagi mencoba untuk melawan Raja Pasukan Kekaisaran. Pemecah pasukan, badai pasir terlarang, dan cooldown 10 detik mereka tidak memengaruhi jumlah Raja Pasukan Kekaisaran. Strategi bergiliran juga memungkinkan mereka untuk mempertahankan kekuatan sihir mereka pada level tinggi. Namun, raja-raja pasukan kekaisaran menunjukkan ketajaman yang berlebihan yang secara langsung mengintimidasi pahlawan penenun kekosongan. Raja-raja pasukan kekaisaran tentu saja tidak akan membiarkan musuh lolos karena mereka telah mundur. Mereka mengejar mereka dengan ganas. Richard berbalik untuk melihat kuil laba-laba di bawah pahlawan penenun kehampaan. Dia tidak tertarik untuk bermain kejar-kejaran. Tujuannya jelas, untuk menguasai kuil. Dia akan menyerang mereka yang mencoba melarikan diri. Alphys, pimpin naga darah kerangka dan patung batu orang mati. Kepung kuil laba-laba.
Pengendali badai pasir, dengarkan perintahku dan dukung. Emily, bergabunglah dengan pasukan. Adalah tugas Richard untuk memimpin tembok belakang sebagai penguasa Twilight City. Tidak pantas bagi status seseorang untuk menyerbu dan melawan musuh setiap kali mereka bertemu. Mereka belum pernah melihat seorang penguasa memimpin serangan setiap saat. Itu tidak heroik. Itu karena tipe pemimpin ini tidak dapat menemukan posisinya dengan benar. Sesuatu pasti telah membakar otaknya. Richard memberi perintah dan terbang menjauh dari Alphys. Naga mayat hidup ini, yang telah mencapai level 15 dan berpotensi menjadi Beyond Areng, segera mengepakkan sayapnya dan menyerbu maju dengan 16 naga darah kerangka yang mengikuti di belakang. Aura naga darah kerangka menjadi sangat ganas dengan dukungan berbagai atribut Alphys. Penenun kekosongan bulan yang bersinar di depannya tidak dapat menakuti mereka. Fiuh! Napas panjang naga itu meninggalkan jejak api sepanjang puluhan meter di udara. Kekuatan korosif yang dahsyat dimuntahkan. Namun, jaring laba-laba itu sangat tangguh. Bagian itu mengejutkan. Kekuatan naga Alphys tidak merusak mereka dengan parah. Patung-patung batu orang mati berhasil menembus blokade jaring laba-laba yang mengarah ke kuil laba-laba hanya ketika mereka menyerang secara bersamaan. Segera, pahlawan penenun kehampaan di langit menemukan tujuan pasukan Twilight City. Ia langsung marah. Bajingan-bajingan terkutuk ini. Raung, penenun kehampaan baru saja mundur dari raja-raja pasukan kekaisaran, meludahkan seutas sutra laba-laba dari perutnya dengan geraman rendah saat ia dengan cepat mendekati kuil laba-laba. Ratusan laba-laba raksasa bergerak maju seperti Spider-Man dengan sutra mereka yang bergoyang. Itu cukup spektakuler. Mata Richard menjadi dingin. Bunuh mereka. Alphys meraung ke langit, dan kekuatan naganya melonjak keluar. Ia menyerang dengan lebar sayap 40 meter langsung ke penenun kehampaan. Puci, perut penenun kehampaan membungkuk dan jaring laba-laba melesat keluar. Itu seperti jaring penangkap burung yang ingin membunuh semua yang terbang di langit. Jaring laba-laba menutupi Alphys. Jaring laba-laba yang rapat itu membuat Alphys waspada. Namun, energi merah tua di tubuh Alphys melonjak seperti bensin setelahnya. Energi itu melelehkan jaring laba-laba dan menghilang. Raung, Alphys memuntahkan Dragon Smite dari tenggorokannya. Energi korosif itu lebih dari 100 kali lebih kuat. Itu tidak sama untuk naga darah kerangka biasa. Penenun kehampaan di hadapan para naga merasakan rasa Dragon Might. Seorang penenun kehampaan mencoba melarikan diri. Namun tubuhnya membusuk dan berubah menjadi lendir hijau ketika Dragon Might menyelimutinya. Alphys bertindak sebagai ujung tombak sementara naga darah kerangka dan patung batu orang mati mengikuti dari belakang. Namun, prajurit bulan yang bersinar tidak lemah. Mereka mampu mendekati jangkauan serangan lawan. Penenun kehampaan segera menunjukkan ketajamannya. Puci, jaring laba-laba menutupi patung batu yang mati. Patung itu berjuang untuk melepaskan diri, tetapi jaring laba-laba itu lengket selain kuat. Jaring itu menjebak patung batu orang mati. Patung batu orang mati kehilangan energi untuk melebarkan sayapnya dan jatuh langsung ke tanah dengan keras. Manusia laba-laba jurang yang menunggu di tanah menyerbu ke depan. Mereka menyerang patung batu orang mati itu dengan fatal. Penenun kehampaan itu seperti pemburu burung. Sutra laba-laba yang ditembakkannya memiliki efek menahan yang tak tertahankan pada pasukan. Terbang. Tubuh patung batu yang jatuh itu kabur dan berubah menjadi pasir halus setelah menyadari bahwa ia tidak dapat melepaskan diri dari jaring laba-laba. Adegan itu membuat manusia laba-laba jurang marah sesudahnya. Patung batu orang mati dengan mudah lolos dari jaring laba-laba. Metodenya yang ganas sia-sia lagi. Transformasi pasir. Itu adalah keterampilan penyelamat hidup pamungkas yang dimiliki semua pasukan di Twilight City. Transformasi pasir, saat diaktifkan, seperti membuka lubang tanpa dasar untuk melawan musuh tanpa kerusakan sihir. Dalam kemarahan mereka, manusia laba-laba jurang itu menyerang maju. Mereka akan menghancurkan bajingan-bajingan terkutuk ini. Namun, patung batu orang mati itu dengan cepat melakukan serangan balik. Ia mengayunkan kapak perangnya dengan ganas. Kedua belah pihak bertarung. Adegan itu menjadi keras dan gila. Para pemain terengah-engah saat mereka menonton, dan darah mereka mendidih. Sial, ini adalah kekuatan yang seharusnya dimiliki seorang pemain. Mahkota yang sangat kuat. Semua pasukan bulan yang bersinar harus berubah menjadi anggota tubuh yang patah di bawah pisau jagalnya. Pada saat ini, Richard telah menjadi eksistensi dalam fantasi mereka.
Pasukan yang ganas dan sombong akan menginjak-injak semua rintangan di hadapannya dengan lambaian tangannya. Rasa iri dan rindu menyelimuti pemain orc wanita dengan bulu pelindung di dadanya. Akan sepadan bahkan jika aku harus hidup 20 tahun lebih sedikit selama aku memiliki hidung sebesar Kinkyu. Suara kasar bergema di telinga semua pemain. Pada saat ini, semua orang merasakan rasa terima kasih. Itu akan sepadan selama seseorang kuat, tidak ada cara untuk menundanya, jadi mereka hanya bisa mempertahankannya dengan paksa. Patung batu orang mati, naga darah kerangka, mumi pelindung, raja pasukan kekaisaran, beberapa sarang pasukan tingkat atas bergabung. Kekuatan serangan yang meledak-ledak sudah cukup untuk membuat siapapun menoleh ke samping. Namun musuh-musuh mereka, perkemahan laba-laba juga tidak mau kalah. Tanda seru, kuil laba-laba adalah tempat yang harus mereka jaga. Tidak seorang pun boleh menginjak-injaknya. Para penenun kehampaan memuntahkan sutra laba-laba dan dengan paksa menangkap pasukan terbang di langit di bawah komando pahlawan level 19. Manusia laba-laba jurang di tanah akan segera melancarkan serangan saat melihat musuh. Richard dengan tenang mengamati situasi di medan perang, terutama pahlawan penenun kehampaan level 19. Dia tidak bisa meninggalkan pertempuran sebagai pemimpin dan penguasa Twilight City. Adalah tugasnya untuk memimpin bagian belakang. Keselamatannya lebih penting daripada seluruh pasukan. Namun, pada saat ini, Sina dan Valkyrie gelap tidak ada di sekitar. Pohon kuno dewa menjaga bagian belakang dan dapat bergabung dalam pertempuran. Dia meninggalkan sedikit kekuatan untuk menghadapi bala bantuan yang mungkin tiba-tiba muncul. Dia sendiri yang bertanggung jawab atas pahlawan utama lawan. Rasa bahaya yang semakin kuat sejak dia datang ke kuil laba-laba membuatnya tetap waspada. Sumber bahaya kemungkinan besar adalah pahlawan laba-laba itu. Alphys adalah ujung tombak, raja-raja pasukan kekaisaran adalah garda depan, dan patung-patung batu orang mati dan naga darah kerangka mengikuti dari dekat. Para mumi penjaga menunggangi punggung patung-patung batu orang mati, tetapi ini tidak memengaruhi kekuatan tempur mereka. Serangan eksplosif para prajurit Crown Bintang 3 ini meningkatkan daya mematikan pasukan itu ke tingkat lain saat mereka mendekati musuh. Para mumi penjaga akan menyebabkan kerusakan besar pada para penenun kehampaan atau manusia laba-laba jurang di tanah setiap kali mereka melemparkan tombak mereka. Musuh hanya bisa menghindari tombak-tombak itu dengan jaring laba-laba mereka. Twilight City menyerang posisi pertahanan yang didirikan oleh para penenun kehampaan tanpa rasa takut. Serangan padat mereka sebagian besar membersihkan jaring laba-laba. Musuh-musuh menjalin jaring sejak dahulu kala dan telah menutupi langit. Pasukan Twilight City mendekati kuil laba-laba melalui lapisan pertahanan hanya dalam 10 menit. Manusia laba-laba jurang telah membentuk gelombang hitam dengan penindasan mereka. Manusia laba-laba jurang ini akan dengan gegabah mencabik-cabik semua yang berada di dekat jaring laba-laba dengan pedang mereka. Namun, pasukan Twilight City memiliki kemampuan transformasi pasir seperti serangga. Mereka tidak akan menunjukkan kelemahan dan akan merespons dengan ganas bahkan jika mereka jatuh. Kegigihan pasukan tingkat atas itu kuat. Kam laba-laba dengan gigih mempertahankan kuil laba-laba bahkan dalam menghadapi serangan seperti itu dari Twilight City. Sikap brutal itu membuat orang-orang mencurigai beberapa harta penting di gereja itu. Pertempuran itu berangsur-angsur meningkat saat Twilight City mendekati kuil laba-laba. Intensitas tabrakan antara kedua belah pihak membuat orang-orang mendecakkan lidah mereka. Satu pasukan akan memanen nyawa. Twilight City menderita korban dalam pertempuran berintensitas tinggi itu. Musuh-musuh mengepung patung batu orang mati. Patung itu mengayunkan kapak perangnya tanpa menahan diri. Patung itu dengan kuat menebas laba-laba jurang itu. Kapak perang itu menodai darah hijau dengan kekuatan tempurnya yang dahsyat. Patung itu akan lepas landas setiap kali musuh-musuh itu menolak. Namun, laba-laba jurang yang padat itu sama sekali tidak memberinya kesempatan. Mereka akan menyerbu ke depan begitu mereka memperlihatkan sikap itu. Pasir di patung batu orang mati itu berangsur-angsur kembali ke keadaan semula saat patung itu terus bergerak maju. Sudah waktunya untuk melakukan transformasi pasir. Laba-laba jurang itu segera meninggalkan bekas yang dalam di tubuhnya. Tubuhnya tidak kebal terhadap kerusakan fisik. Para manusia laba-laba jurang melihat bahwa pihak lain terluka parah. Mereka menerkam maju seperti tentara yang disuntik darah ayam. Beberapa musuh menumpuk menjadi puing-puing dan membunuh patung batu orang mati, meskipun patung itu berani dan kuat. Perkemahan laba-laba menjadi lebih bersemangat dengan korban di Twilight City.
Gelombang serangan balik yang meletus bahkan tampaknya menekan Twilight City. Richard mengerutkan kening melihat perubahan situasi. Pada saat ini, penenun kehampaan masih tidak bergerak. Dia melambaikan tangannya dan menambahkan lebih banyak kepingan saat matanya bergerak cepat. Pengendali badai pasir, serang. Para pengendali badai pasir dengan lembut melayang di udara. Mereka mulai membuat kerusuhan seperti orang yang menumpahkan air dingin ke dalam panci berisi minyak panas ketika mereka mendengar perintah itu. Wosh! Langit bersiul, dan pasir kuning menelan cahaya. Badai pasir yang mendidih melonjak menuju pusat pertempuran. Auranya seperti runtuhnya gunung salju setinggi 10.000 kaki. Para pemain menjulurkan leher dan melebarkan mata mereka dengan gembira. Bos King Qiu, apakah Anda akhirnya akan serius? Setelah matahari terbit, banyak orang menoleh untuk melihat pohon menjulang tinggi yang memancarkan aura jahat. Sampai sekarang, Bos King Qiu belum mengirimnya ke medan perang. Mereka tidak tahu kekuatan tempur macam apa yang dimiliki pohon raksasa ini dengan tanda tanya di sekujur tubuhnya, yang namanya bahkan tidak dapat mereka lihat. Mereka merenung dan tertawa. Mereka percaya King Qiu akan gagal di sini. Musuh bahkan belum mengirim seluruh pasukannya ke medan perang, beberapa orang kembali sadar dan memuji dalam hati mereka. Pemain nomor 1 itu, benar-benar pantas menyandang namanya. Banyak pandangan tentang Richard telah berubah. Mereka mengira spekulasi tentang kekuatan Richard di forum itu dibesar-besarkan. Dari kelihatannya, itu masih konservatif. Gelombang emosi membanjiri para pemain. Dan badai pasir pun dimulai. Mereka harus menerobos lapisan jaring laba-laba untuk menyerang pasukan di belakang mereka. Badai pasir yang seperti bencana alam langsung melewati jaring laba-laba melalui celah-celah. Duri pasir kuning raksasa mengembun dan menghancurkan jaring laba-laba dengan kekuatan yang luar biasa. Kelengketan jaring laba-laba yang kuat menghiasi badai pasir. Tanda seru, perkemahan laba-laba yang seharusnya dapat bertahan dan bahkan menstabilkan situasi bagaikan sedotan terakhir yang menghancurkan unta. Perkemahan itu runtuh. Tomahawk, tombak, Dragon Might, dan pedang raksasa membunuh para penenun kehampaan dengan dukungan badai pasir. Para manusia laba-laba jurang di tanah tidak dapat menggunakan kekuatan untuk melawan. Saat pertempuran berangsur-angsur condong ke arah Twilight City, Alphys membantai tanpa menahan diri tetapi tiba-tiba berhenti dan perlahan mengangkat kepalanya. Target itu menatap penenun kehampaan level 19 di langit. Semangat juang yang kuat muncul di matanya. Selain tuannya, tidak ada kehidupan yang dapat melampauinya. Wosh! Sayap naga yang patah mengepak, dan tubuhnya tiba-tiba terangkat. Ia menyerang ke depan dengan kejam. Raungan, kekuatan naga yang tak berujung menyapu kemana-mana dan disertai raungan Alphys yang menggetarkan dunia. Pahlawan naga Beyond Areng dan laba-laba raksasa berukuran 30 meter bertabrakan. Jarak antara kedua belah pihak kurang dari 20 meter. Pahlawan penenun kekosongan level 19 memperhatikan semuanya dengan dingin. Cahaya redup melintas di tubuhnya. Itu tidak berbentuk, seperti ilusi. Alphys tiba-tiba merasakan bahaya yang mematikan. Ia mengepakkan sayap naganya dengan ganas. Ia mencoba melarikan diri dari jangkauan jaring laba-laba. Tetapi pada saat ini, sesuatu menarik jaring laba-laba seperti jaring ikan. Itu telah mengikat Alphys bahkan sebelum ia bisa berkedip. Tindakan ganas pahlawan naga itu tampaknya berjalan langsung ke dalam perangkap. Jaring laba-laba ilusi itu mengencang dan menjebak Alphys dengan kuat di tengah. Bagaimana Alphys bisa menerima ini? Kekuatan naga yang mengerikan itu meledak dengan energi berwarna darah. Kekuatan korosif yang kuat menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi berbintik-bintik. Kekuatan brutal yang terkandung dalam tubuh naga itu mengalir keluar tanpa kendali. Namun, tidak peduli bagaimana ia menyerang, ia tidak dapat menyebabkan kerusakan pada jaring laba-laba. Ia mengejutkan dan membuat Alphys kesal. Serangannya seolah menghantam udara. Reptil terkutuk. Richard menyaksikan pemandangan itu dalam diam dari belakang. Rasa bahaya yang intens menghilang saat jaring itu menjebak Alphys. Sergap, pikiran ini muncul di benak Richard. Matanya menjadi dingin. Untungnya, Alphys tidak akan memimpin serangan. Jika tidak, itu akan menyakiti naga terlebih dahulu dalam situasi seperti itu. Kematiannya akan menghancurkan seluruh pasukan. Apapun bisa terjadi pada siapapun kecuali padanya. Richard menekan emosinya dan membuka panel atribut jaring laba-laba. Dia mengerutkan kening di bagian atas tanpa mengungkapkan informasi apapun. Dia mengaktifkan sistem emas hitam, dan atribut jaring penenun kekosongan muncul.
Jaring penenun kekosongan. Level khusus. Karakteristik khusus, jaring laba-laba tak terlihat, mampu mengikat semua kehidupan. Kekuatan biasa tidak dapat memotongnya. 1. Semua atribut kekuatan hidup yang terikat akan berkurang 20% setiap menit, hingga maksimum 80%. Itu akan memperoleh status negatif seperti kelemahan dan ketidakberdayaan. 2. Ikatan selama lebih dari 3 hari akan melemahkan kekuatan secara permanen sampai mati. 3. Jaring laba-laba dapat melahap kehidupan yang terikat. Mereka bisa memperkuatnya. 4. Bentuk kehidupan yang terikat tidak dapat menggunakan transformasi, energi unsur, perpindahan spasial, atau cara lain untuk melarikan diri dari ikatan. Deskripsi, Ratu Penenun Kekosongan memuntahkan jaring sebelum mati. Kekuatan ilahi Dewa Laba-Laba, Lolita, telah membaptis jaring tersebut. Jaring tersebut memiliki tekstur yang sangat kuat. Jaring laba-laba ini, atribut yang sangat kuat. Kelopak mata Richard berkedut. Ia terikat di dalam. Kemudian, ia bisa saja gagal total kali ini. Musuh telah menghancurkan 80% atributnya. Ia tidak dapat melarikan diri dengan metode lain yang mirip dengan pasir. Mungkin hanya keterampilan ilahi, generasi pasir, yang dapat membantunya melarikan diri. Dan perkenalan terakhir memberinya firasat buruk, Dewa Laba-Laba, Lolita. Nama ini membuat kelopak matanya berkedut. Legenda kuno, era cemerlang, muncul di benaknya. Lolita adalah dewa jahat yang gelap yang membuat jurang bergetar. Ia pernah menjadi ratu para dewa dari sistem Dewa Peri. Dalam pertempuran para dewa pertama, kehendak jurang memikatnya. Ia jatuh ke dalam jurang. Ia menempati level ke-500 dari alam, tanah laba-laba. Imamat konspirasi, laba-laba, kegelapan, kejahatan, pengorbanan. Level kekuatan ilahi dewa utama. Hal yang paling terkenal tentang Dewa Laba-Laba ini adalah bahwa ia telah memicu perang dewa kedua. Lebih jauh lagi, selama pertempuran, ia melahap 3 dewa utama dari faksi cahaya. Itu menyebabkan mereka kalah. Jurang itu memicu kegilaan melahap di bawah pimpinan Lolita. Kegelapan menyebar ke seluruh bidang utama dan berlangsung selama ratusan tahun, baru pada pertempuran para dewa ketiga, faksi cahaya mendapatkan kembali kemenangan mereka. Mereka mematahkan bayangan kejahatan. Di jurang tak berdasar, Ratu Laba-Laba Lolita identik dengan kematian dan konspirasi. Nama ini bahkan bisa membuat iblis tingkat tinggi gemetar. Dia tidak menyangka ruang bawah tanah contoh ini akan berhubungan dengan dewa jahat yang mengerikan. Richard merasakan kulit kepalanya geli. Mungkinkah ini asal mula kesulitan es? Haruskah dia menghadapi lebih dari sekadar transenden? Dia tiba-tiba teringat nama ruang bawah tanah contoh ini. Makam ini milik dewa. Seseorang telah menyegel hatinya. Atau apakah itu sesuatu yang lain? Dia harus berhati-hati. Sistem emas hitam menyatakan bahwa keberadaan terkuat di ruang bawah tanah ini adalah yang transenden. Namun, ini tidak berarti bahwa makhluk yang lebih menakutkan tidak akan muncul pada akhirnya. Itu adalah dunia nyata. Itu bukan program ketat di mana seseorang mengoperasikan permainan sesuai aturan. Hanya permainan yang membutuhkan aturan, bukan kenyataan. Tanda seru. Ruang bawah tanah contoh ini, aku tidak bisa tinggal terlalu lama. Aku harus mendapatkan hati dewa secepat mungkin. Mata Richard berbinar. Dia berbalik untuk melihat Alphys yang terperangkap. Itu tidak lagi menahan. Kekuatan pasir kuning di tubuhnya melonjak. Itu cepat. Dia berada di tengah, dan tanah dalam jarak 1000 meter tiba-tiba berubah menjadi pasir. Tanah berubah menjadi pasir. Para pemain di belakang menjadi bersemangat ketika mereka melihat pasir kuning menyebar ke bukit kecil tempat mereka berada. Bos King Qiu akan melakukan gerakannya. Gerakan yang satu ini adalah contoh yang familiar dalam siaran langsung, aku pernah melihatnya sebelumnya. Semua orang melebarkan mata mereka. Mereka ingin melihat kejayaan pemain nomor 1. Detik berikutnya, di bawah tatapan semua orang. Pasir kuning di tanah melonjak ke atas seolah-olah air mancur pasir kuning menyembur keluar dari tanah. Pasir kuning naik dengan cepat, dan dalam sekejap mata, ia mengembun menjadi manusia pasir yang memegang pedang panjang dan sempit. Ia mengembunkan pasir menjadi seorang prajurit yang membawa senjata. Keterampilan terkuat dari Dunelord. Mata Richard menyipit. Ia langsung menyuntikkan manusia pasir setengah dari kekuatan pasir kuning. 2 ular pasir 3 kali lebih tebal dari balok atap merangkak naik dari tanah sesudahnya dan terhubung langsung ke kaki orang-orang pasir. Manusia pasir itu tingginya lebih dari 30 meter. Ia tiba-tiba bangkit dari tanah.
Pahlawan penenun kekosongan level 19 menyerbu langsung ke langit. Laba-laba raksasa itu menatap Richard dengan dingin. Ia tidak menyangka cacing terkutuk ini begitu licik. Ia bahkan tidak berani mendekatinya. Ses! Pahlawan penenun kekosongan melepaskan diri dari jaring laba-laba di langit dan langsung menuju manusia pasir. Pada saat ini, orang luar terkejut saat mengetahui bahwa laba-laba raksasa ini dapat berjalan di kehampaan tanpa jaring laba-laba. Manusia pasir dan pahlawan penenun kehampaan dengan cepat bertabrakan. Penenun kehampaan menekuk perutnya dan melepaskan jaring laba-laba dengan cahaya hijau berminyak ke arah manusia pasir sebelum tabrakan. Jaring laba-laba terbentuk di udara dan menutupi manusia pasir. Jaring laba-laba yang lengket langsung menempelkan lebih dari separuh tubuh manusia pasir ke pasir. Itu menyebabkan tubuhnya menyusut drastis. Void Weaver memanfaatkan kesempatan itu dan membuka mulutnya lebar-lebar. Keempat giginya yang setajam silet menggigit. Gigi-gigi raksasa itu mengunyah dan menghancurkan Sandman itu menjadi berkeping-keping. Para pemain menahan emosi mereka saat bertarung. Namun, situasi berubah di detik berikutnya. Dua ular raksasa yang terhubung dengan pasir kuning di bawahnya bergerak. Dan bertonton pasir berpindah ke tubuh Sandman itu. Itu membuat tubuh yang menyusut itu mengembang lagi. Kedua ular raksasa itu seperti pipa air yang mengisi ulang air dan terus-menerus menyediakan pasir untuk Sandman itu. Bahkan Fire Elemental Lord Close harus mengeluarkan bertonton energi untuk menghadapi Sandman yang abadi. Richard harus mengendalikan kekuatan pasir untuk ikut campur. Void Weaver juga mengalami betapa sulitnya menghadapi Sandman ini. Sandman bertarung tanpa mempedulikan diri mereka sendiri. Mereka akan meninggalkan bekas luka pada pahlawan Void Weaver bahkan jika salah satunya meledakkan kepalanya. Pertarungan antara dua makhluk besar itu meledak di udara dan langsung menjadi fokus semua orang. Bertonton pasir akan berhamburan setiap kali mereka bertabrakan. Gempa susulan pertempuran akan membunuh pasukan di sekitarnya dalam beberapa ronde. Semua orang mengira pertempuran akan menemui jalan buntu untuk waktu yang lama. Pedang panjang dan sempit di tangan manusia pasir itu tiba-tiba menjadi panas. Butiran pasir memancarkan suhu tinggi yang dapat melelehkan baja. Rasanya seperti seseorang melemparkannya ke dalam tungku dan mengeluarkannya. Badai pasir yang membara. Manusia pasir itu mewarisi semua keterampilan Richard. Meskipun ada sesuatu yang mengurangi kekuatannya, keterampilan itu asli. Keterampilan itu adalah penerapan kekuatan. Pada saat ini, manusia pasir itu tidak menggunakan keterampilan ini. Sebaliknya, ia mempertahankan suhu tinggi badai pasir yang membara dan menambahkannya ke senjata di tangannya. Richard dapat merasakan segalanya tentang manusia pasir dengan kekuatan spiritualnya. Ia mengendalikan pertempuran. Ia menggunakan manusia pasir itu untuk melawan penenun kehampaan. Meskipun manusia pasir memiliki kesadaran pertempuran, itu lebih seperti pemrograman sederhana. Mereka hanya akan beroperasi menurut pola yang tetap dan tidak bisa begitu terperinci. Orang luar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya melihat Richard merekrut manusia pasir dengan lambaian tangannya. Dan kemudian manusia pasir itu bertarung dengan pahlawan laba-laba level 19 dengan potensi peringkat A. Tidak hanya tidak dirugikan, tetapi juga berulang kali menyebabkan kerusakan besar pada pahlawan laba-laba dalam pertarungan. Bekas luka di tubuhnya sudah tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, bahkan jika kepala manusia pasir itu meledak dan tubuhnya hancur, itu masih bisa pulih dengan sangat cepat. Tidak ada kerugian sama sekali. Ratusan pemain di belakang semuanya bersemangat. Richard melihat sosok yang dipadatkannya. Matanya terbakar. Berapa lama lagi mereka perlu berkembang sebelum mereka bisa sekuat pihak lain? Pemain orc perempuan itu memegang hatinya di tangannya. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia memikirkan sesuatu dan meraih pemain manusia laki-laki di sampingnya. Dia mencubit dada pemain manusia laki-laki itu. Dia berkata dengan keras di bawah ekspresinya yang tanpa air mata. Menangis. Kenapa kamu menangis? Aku akan membunuhmu hari ini jika kamu mengganggu Bos Kinkyu. Pemain itu melihat bulu pelindung seukuran telapak tangan pemain orc perempuan di dadanya yang sejajar dengan kepalanya dan merasa sangat bersalah sehingga dia menangis. Sialan, binatang. Aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama denganmu. Ia tidak dapat membunuh manusia pasir di hadapannya. Ia ingin menggunakan manusia pasir itu untuk menguras kekuatannya, tetapi tidak ada harapan untuk mencapai tujuannya. Tampaknya manusia yang menciptakan manusia pasir itu memiliki energi yang tidak terbatas.
Manusia pasir itu akan selalu terbentuk kembali tidak peduli bagaimana pahlawan penenun kehampaan menghancurkannya berulang kali. Dua ular di bawah kakinya awalnya menjadi target utamanya sampai ia kelelahan memotongnya. Dua ular lagi akan muncul dari tanah saat ia mencoba memotong target utamanya. Pihak lain hanya menggunakan kelemahan yang tampaknya jelas ini untuk memancing. Tanda seru, pahlawan penenun kehampaan tidak dapat lagi menahan upaya yang sia-sia dan tidak berarti seperti itu. Ia memanjat hingga ketinggian 200 meter. Namun, manusia pasir itu berhenti mengejar pahlawan penenun kehampaan saat ia memanjat. Sebaliknya, ia menukik turun dan langsung menuju kuil laba-laba. Perasaan bahwa bagian vitalnya dicengkeram hampir membuat pahlawan penenun kehampaan menjadi gila. Tetapi ia tidak punya pilihan. Manusia pasir itu tampaknya telah memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berhenti setelah laba-laba besar berwarna coklat keabu-abuan itu mengejarnya dalam kehampaan. Ia menundukkan kepalanya dan meraung. Ses! Suara yang mendesak dan tajam tiba-tiba terdengar. Para penenun kehampaan yang masih bertarung di bawah dengan cepat berkumpul di atas kuil laba-laba. Mereka tidak lagi bertarung secara terpisah. Pahlawan penenun kehampaan berhenti dan menyerang Richard. Ia hanya bisa menyelesaikan masalahnya jika ia membantai manusia terkutuk ini. Laba-laba raksasa itu sangat tegas. Ia melarikan diri dari medan perang ketika menyadari ada yang tidak beres. Seekor laba-laba berukuran lebih dari 30 meter merangkak cepat di udara menuju Richard. Pada saat ini, siapapun yang melihat pemandangan ini akan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Jaring penenun kehampaan masih menahan Alvis. Prajurit lainnya melawan musuh. Para pemain menyaksikan pahlawan penenun kehampaan menyerangnya. Ratusan pemain sangat gugup hingga mereka menelan ludah mereka. Bos King Qiu adalah seorang penyihir. Bagaimana dia bisa memberikan kerusakan tanpa tank? Bos King Qiu, cepat perintahkan pasukan untuk kembali dan bertahan. Mengapa manusia pasir itu masih menyerang? Apakah kamu tidak akan memanggilnya? Apa yang terjadi? Apa yang dipikirkan Bos King Qiu? Para pemain tidak dapat mengetahui langkah Richard selanjutnya. Mereka bahkan lebih cemas daripada dia. Pada saat ini, pasukan garis depan Twilight City menyerang prajurit garis depan kuil laba-laba. Itu adalah saat yang paling kritis dalam pertempuran. Pahlawan penenun kehampaan tidak lagi menoleh ke belakang. Ia memusatkan pandangannya pada Richard. Kuil laba-laba tidak dapat melindungi dirinya sendiri jika gagal membunuh cacing terkemuka ini. Segera, laba-laba raksasa setinggi 30 meter itu berada dalam jarak 100 meter dari Richard. Lebih banyak rintangan muncul di hadapannya. Itu masih akan memakan waktu bahkan jika pasukan belakang akan membantu dan mendukung. Sanman saat ini mengambil tanggung jawab berat sebagai ujung tombak. Itu dengan ganas merobek garis pertahanan di depan kuil. Itu tidak bermaksud untuk mundur. Ratusan pemain merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Kali ini, mereka akan keluar darinya. Bukankah ini pahlawan tingkat atas level 19? Seorang penyihir untuk menghadapi petarung raksasa jarak dekat masih menjadi ancaman, meskipun pertunjukan kekuatan Richard telah memberi mereka kepercayaan diri yang mutlak. Itulah ironi dari yang lemah yang menyerang yang kuat. Hanya pemain ork wanita yang berteriak. Kepercayaan dan kepastian menelan matanya. Laba-laba raksasa itu akan mati begitu hampir menyentuh bosku. Tidak ada yang bisa memprovokasi Bos King Qiu. Pada saat ini, dia tampak seperti seorang fanatik. Ork wanita ini tidak bisa mengganggu pemain lain. Dia tampak lebih jantan daripada seorang pria. Mereka membelalakan mata mereka dan melihat ke depan dengan kaget dan takut. Mereka takut akan terjadi kecelakaan yang seharusnya tidak terjadi. Rasa dingin yang mendalam muncul di mata hijau penenun kehampaan setelah 100 meter jauhnya. Ia merasa bersemangat untuk membantai pihak lain. Cacing terkutuk itu tidak bisa melarikan diri. Ia akan tetap mati bahkan jika pasukan itu membunuh mereka. Tubuhnya tiba-tiba berhenti setelah bergerak beberapa jarak. Detik berikutnya, aura yang sangat jahat meletus dari tubuhnya yang berwarna coklat keabu-abuan. Dan ruang di sekitarnya runtuh dan terdistorsi. Sua, jaring laba-laba kehampaan dengan diameter lebih dari 200 meter langsung mengembun. Itu menyelimuti Richard. Tidak ada cara untuk menghindari serangan dengan area efek yang begitu luas. Cacing. Pahlawan penenun kehampaan membuka mulutnya yang besar dan meludahkan serangkaian umpatan yang mengerikan yang membuat bulu kuduk meremang. Kau akan menjadi korban bagi dewa kami. Suaranya membuat orang gemetar, tetapi mereka juga bisa merasakan kegembiraannya yang dalam.
Jaring laba-laba ilusi adalah kartu trufnya. Para pemain di belakang terkejut melihat Richard terperangkap dalam jaring laba-laba. Ia merasakan hawa dingin mengalir di tulang belakang dan pikirannya. Dia melepaskan diri dari kegembiraannya seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang es. Semuanya sudah berakhir. Bos King Qiu meremehkan musuh. Ini adalah pahlawan level 19, tidak seperti sebelumnya. Kepala mereka berdengung, dan banyak pemain bahkan secara tidak sadar mundur. Mereka akan menjadi yang pertama pergi begitu situasinya menjadi tidak dapat diubah. Namun, saat penenun kehampaan merasa puas diri dan para pemain ketakutan. Sosok yang kabur dalam pandangan mereka perlahan meraih tangan kanannya. Pak, dia menjentikkan jarinya dengan ringan. Beberapa detik berlalu dengan cepat. Wus, pasir kuning di tanah meledak. Seolah-olah ribuan sungai besar menuntun mereka ke atas. Mereka berkumpul bersama. Beberapa helai napas kemudian, pasir kuning berputar. Hantu itu meratap dan melolong dan menembus dunia. Sebuah tornado raksasa muncul dari tanah. Sang penenun, kehampaan memilih untuk menyerang Richard daripada melarikan diri. Namun, tornado kematian itu terlalu cepat. Tornado itu langsung menyelimuti si penenun kehampaan sebelum bisa mendekat. Semua orang menyaksikan di tengah siulan itu. Tubuh besar si penenun kehampaan itu bergetar tak terkendali. Itu mendistorsi dan membuat pijakannya tidak stabil. Tanda seru. Tornado kematian itu membungkus si penenun kehampaan raksasa itu. Pemandangan itu cukup spektakuler. Detik berikutnya, di bawah tatapan semua orang. Boom! Itu seperti seseorang melemparkan kapas ke dalam api bensin. Gelombang energi yang membakar tiba-tiba meletus. Itu menyalakan tornado kematian. Panas yang mengerikan itu menyebabkan para pemain yang berjarak ratusan meter merasakan rambut mereka keriting. Dan mereka tidak bisa membuka mata mereka. Pasir kuning terbakar merah di bawah suhu tinggi. Badai berputar berkecepatan tinggi meningkatkan daya mematikan setiap butir pasir hingga 100 kali lipat. Itu belum berakhir. Pasir merah itu mengembun menjadi bilah-bilah seperti silet. Ribuan dari mereka, itu dengan cepat berputar dalam badai api tornado kematian yang menderu. Pengendali cacing pasir membentuk duri pasir kuning raksasa. Namun, mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan Sunstorm di tornado. Rotasi yang mengerikan itu adalah panggilan malaikat maut. Void Weaver level 19 adalah seekor laba-laba raksasa dengan panjang lebih dari 30 meter. Pada saat ini, ia menikmati rasa sakit dan putus asa. Kekuatan yang luar biasa mendistorsi ruang, dan angin yang mengerikan tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Setiap butir pasir mengenai tubuhnya seperti peluru setelah terbakar oleh suhu tinggi, dan pisau cukur yang dipadatkan oleh pasir kuning panas membuat kerangkanya yang dapat menahan busur silang pengepungan menjadi rapuh seperti rumput. Puci, ratusan bekas luka akan muncul di tubuhnya setiap detik. Pahlawan laba-laba level 19 mengeluarkan raungan histeris kesakitan. Ketakutan menyebar, kematian meraung. Ia bahkan tidak dapat mengendalikan tubuhnya dan jaring Void Weaver. Tubuh Void Weaver tiba-tiba mengembang tepat saat ia akan dibunuh. Energi gelap jahat melindungi seluruh tubuhnya. Ia dengan paksa memblokir semua kerusakan. Void Weaver mendapatkan kembali pijakannya dan melotot ke arah Richard melalui pasir merah yang tak berujung. Cacing, ia menyerang Richard. Aku bersumpah akan membunuhmu. Bibir Richard melengkung membentuk senyum dingin. Dia masih ingin berjuang. Kemarahan orang lemah tidak akan ada gunanya. Apa itu pahlawan level 19? Seseorang telah menghabiskan 20.000 mana yang tersisa di panel atribut setelahnya. Itu tidak cukup. Mata Richard tampak acuh tak acuh. Dia membersihkan sisa kekuatan pasir kuning saat ini. Itu tidak cukup. Mata Richard tajam. 100.000 poin mana yang disimpan di kalung bintang juga turun menjadi 0. Sekarang, itu sudah cukup. Penenun kehampaan mencoba memaksa jalan melalui tornado kematian untuk membantai Richard. Musuh telah memecahkan perisai gelap yang melindungi penenun kehampaan dari kerusakan. Kejutan yang tak terlukiskan menelan mata hijau berminyaknya. Bagaimana ini mungkin? Itulah kekuatan perlindungan dewa kita. Penghujatan abisal bergema di langit. Beberapa detik berlalu dengan hemat. Ruang tempat tornado kematian berputar meledak setelah Richard menyuntikkan kekuatan tanpa batas. Fragmen ruang yang tak terhitung jumlahnya berputar bersama badai. Itu mengejutkan tatapan para pemain. Penenun kehampaan level 19 dengan potensi peringkat A, laba-laba raksasa ini lebih dari 30 meter. Badai tornado kematian merobek penenun kehampaan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya.
Suhu tinggi memanggang darah hijau. Saat target mati, tornado. Kematian tidak menghilang. Sebaliknya, ia menyerang ke perkemahan laba-laba yang masih bertahan. Garis pertahanan yang kokoh bagaikan gelembung. Ia merobek perisai itu. Tornado kematian melilit semua nyawa, dan satu pun tidak akan bertahan lebih dari satu tarikan napas. Tornado kematian lenyap setelahnya. Langit jatuh ke dalam keheningan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para pemain di belakang menatap kosong ke arah pahlawan penenun kehampaan level 19. Pecahan-pecahan anggota tubuhnya yang patah berserakan di tanah dan hampir menyapu bersih perkemahan laba-laba. Mereka mengangkat kepala dan melihat sosok yang diselimuti pasir kuning yang kabur. Semuanya lenyap begitu saja. Pahlawan laba-laba level 19 itu dapat merasakan keberadaan mengerikan dari jaring-jaring tenun di kehampaan. Dari awal hingga akhir, ia bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun dari King Qiu, dan lenyap begitu saja. Pahlawan level 19, itu adalah pahlawan level 19 sialan, bukan Tom, Dick, atau Harry. Mereka merasakan keterkejutan yang tak terlukiskan. Mereka tahu bahwa King Qiu kuat. Tetapi mereka tidak pernah mengira kekuatan pertempurannya akan begitu perkasa sehingga ia dapat langsung membunuh pahlawan level 19. Sial, apakah masih ada tempat bagi orang baik untuk tinggal di dunia ini? Teriakan dan suara pembunuhan menyelimuti medan perang, tetapi tiba-tiba menjadi sunyi saat pasukan Twilight City membersihkan pasukan laba-laba keras kepala yang tersisa dan secara resmi menyerang kuil laba-laba. Mayat laba-laba yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di pasir kuning, dan darah hijau telah membentuk bongkahan pasir keras yang besar sejauh mata memandang. Hanya beberapa fragmen dari lapisan asli jaring laba-laba yang tersisa tergantung di langit. Ratusan pemain melebarkan mata mereka. Mereka merasakan api membakar di dada mereka. Tanda seru, sosok yang diselimuti pasir kuning terpantul di pupil mereka. Sosok itu mengenakan mahkota dan jubah di belakangnya yang berkibar. Namun pasir mengaburkan segalanya dan menambahkan banyak misteri. Para pemain tidak dapat berbicara. Sosok yang kabur itu seperti lempengan batu yang dapat menghancurkan dunia. Itu adalah King Qiu, dia adalah raja di antara miliaran pemain, eksistensi perkasa yang dapat membunuh pahlawan level 19 dengan satu tangan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh pihak lain telah melampaui pemahaman mereka. Apakah ini kekuatan pemain nomor satu di layar? Pikiran mereka bergoyang. Raja para pemain telah datang ke era cemerlang bersama mereka. Itu mengejutkan sebagian besar dari mereka. Baru setengah tahun, tetapi dia telah membuka celah yang tidak dapat diatasi dengan mereka. Perbedaannya begitu besar sehingga mereka bahkan tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Mungkin ini adalah perbedaan antara orang biasa dan orang-orang hebat yang hebat. Richard mendengar pemberitahuan yang familiar ketika pasukan Twilight City menyerang kuil laba-laba. Ding gelombang Anda telah memerintahkan pasukan untuk merebut kuil laba-laba dengan sukses dan memusnahkan pasukan yang menjaganya. Pahlawan penenun Void level 19. Penenun Void 723, bulan bercahaya 1 bintang. Manusia laba-laba abisal 1254, mahkota 2 bintang. Ding gelombang Anda telah membunuh pahlawan penenun Void. Anda telah memperoleh 1 kristal mayat hidup emas. Ding gelombang pengendali badai pasir telah membantai beberapa musuh dalam pertempuran. Sistem telah meningkatkan semua level menjadi 12. Ding gelombang patung penebusan orang mati telah membantai beberapa musuh dalam pertempuran. Sistem telah meningkatkan semua level menjadi 13. Suasana hati Richard langsung cerah ketika dia melihat serangkaian pesan. Tidak buruk sama sekali. Panennya manis dan lezat, meskipun perangnya brutal. Dia telah menaikkan level 2. Pasukan perkasa, dan pahlawan penenun kekosongan level 19 juga telah menjatuhkan item baru kristal mayat hidup emas. Orang bisa tahu itu adalah sesuatu yang bagus jika seseorang hanya mendengar namanya. Sayangnya, naga darah kerangka, yang telah mencapai level 14 dalam pertempuran sebelumnya, tidak menunjukkan tanda-tanda naik level. Pasukan Crown 1 Star ini selalu menjadi kekuatan utama Twilight City. Namun, ada celah antara level 14 dan 15. Mereka yang berpotensi tinggi bisa berada di atas level 15 saat mereka lahir, sementara mereka yang berpotensi rendah hanya bisa naik perlahan. Kabut hijau perlahan naik dari tanah tak lama setelah pemberitahuan suara. Mayat dan anggota tubuh prajurit yang baru saja mati perlahan berubah menjadi energi dan berkumpul di titik tertentu.
Kabut itu berangsur-angsur menyusut beberapa menit kemudian. Kristal mayat hidup hijau mengembun menjadi bentuk. Richard dalam suasana hati yang baik saat dia melihat pemandangan yang sudah dikenalnya. Pasir kuning melonjak dan mengumpulkan kristal hijau seukuran ibu jari ke dalam tasnya dengan lambaian tangannya. Itu menambahkan lebih dari 3.000 kristal mayat hidup yang tidak diketahui kegunaannya kejarahan dari pertempuran sebelumnya. Richard telah melakukan semua ini. Dia mengalihkan pandangannya ke anggota tubuh pahlawan penenun kekosongan yang terputus. Kabut hijau masih mengalir tetapi tidak lagi mengembun. Dia menunggu 3 hingga 5 menit lagi dan akhirnya melihat pintu tertutup. Dia memfokuskan pandangannya dan melihat manik hijau dengan cahaya keemasan samar di tengah pasir kuning. Kekuatan sihir di sekitarnya mengalir dengan cepat. Itu luar biasa. Pasir menggulung manik itu dan mengirimkannya langsung kepadanya. Richard merasakan gemuruh tajam di benaknya ketika dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Seolah-olah jiwa pahlawan penenun kehampaan meraung padanya. Kekuatan mentalnya menyebar dan dengan paksa menghilangkan aura. Richard merasakan manik itu dengan hati-hati. Energinya ratusan atau ribuan kali lebih padat daripada kristal kematian biasa. Itu seperti sungai yang meluap. Richard dengan penasaran membuka panel atribut. Kristal mayat hidup emas. Level, spesial. Karakteristik, mengandung energi negatif tanpa batas. Deskripsi, hanya ketika pahlawan jahat yang kuat mati, itu dapat dipadatkan. Deskripsi ini, sama seperti kristal biasa. Richard menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa melihat apa gunanya benda ini. Dia merenung dan membuka sistem emas hitam lagi. Informasi yang sama muncul di sana. Tampaknya tidak ada yang istimewa tentang benda ini. Itu hanya manik-manik yang mengandung energi negatif. Namun, agar benda ini menjadi hadiah untuk misi sampingan, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Richard tidak bisa begitu saja mengetahuinya. Dia tidak lagi berjuang dan terus menjelajah. Dia akhirnya akan mengetahuinya. Dia menarik kembali pikirannya dan menatap bangunan tinggi di atas pasir kuning yang luas di hadapannya, kuil laba-laba. Sasaran pertempuran ini, kuil itu bisa saja terpantul di matanya, tetapi lapisan jaring laba-laba menghalangi penglihatannya. Yang paling menarik perhatian adalah patung laba-laba raksasa di atas kuil. Patung itu tampak seperti nyata, dan bulunya terlihat jelas. Seolah-olah laba-laba itu telah menuangkan lava ke atasnya saat masih hidup dan mengeras setelah dingin.